Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gladys Gabriela Napitupulu dengan NIM 4444240124 dari kelas 4E dari jurusan Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan review terkait analisis kadar abu dan mineral pada elektroda ion positif untuk memenuhi nilai tugas pada mata kuliah analisis pangan. Pengertian analisis kadar abu dan mineral. Analisis kadar abu dan mineral merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah dan kandungan mineral dalam suatu bahan, terutama bahan pangan. Analisis kadar abu dilakukan dengan cara memanaskan sampel pada suhu tinggi hingga seluruh komponen organik habis terbakar dan hanya tersisa residu berupa abu. Abu tersebut mengandung berbagai mineral yang sebelumnya terdapat dalam bahan pangan, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui jenis dan kadarnya. Pentingnya mineral dalam bahan pangan. Mineral merupakan zat gizi yang memiliki peran penting bagi tubuh, seperti membantu proses metabolisme, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu kerja saraf dan otot, serta mendukung pertumbuhan tulang dan gigi. Kandungan mineral dalam bahan pangan juga dapat menentukan kualitas dan nilai gizi suatu produk, sehingga perlu dilakukan analisis mineral untuk memastikan kandungan gizinya sesuai standar. Elektroda ion positif. Elektroda ion positif merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur ion bermuatan positif atau kation dalam suatu larutan, seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Dalam analisis kadar abu dan mineral, alat ini digunakan untuk membantu menentukan kadar mineral tertentu pada sampel pangan. Penggunaan elektroda ion positif cukup banyak dilakukan karena proses analisisnya lebih cepat, praktis, dan sensitif terhadap ion tertentu. Definisi elektroda ion positif. Elektroda ion positif adalah elektroda selektif ion yang dirancang untuk mendeteksi ion bermuatan positif dalam suatu larutan secara spesifik. Pada analisis kadar abu, sampel terlebih dahulu dibakar hingga menjadi abu untuk mengetahui jumlah mineral total yang terkandung dalam bahan pangan. Setelah kadar abu diperoleh, mineral dalam abu tersebut dianalisis lebih lanjut menggunakan elektroda ion positif untuk mengetahui jenis dan kadar mineral tertentu. Fungsi utama dalam analisis mineral. Fungsi utama elektroda ion positif yaitu untuk menentukan kadar mineral tertentu dalam sampel hasil analisis kadar abu. Setelah proses pengabuan selesai, abu dilarutkan agar mineral berubah menjadi ion dalam larutan, sehingga dapat diukur menggunakan elektroda. Penggunaan alat ini membantu proses analisis kadar abu dan mineral menjadi lebih cepat dan praktis di laboratorium. Jenis ion yang dideteksi. Elektroda ion positif dapat mendeteksi beberapa ion penting seperti natrium atau Na+, kalium, kalsium, dan magnesium. Ion-ion tersebut berasal dari kandungan mineral yang tersisa pada abu setelah proses pembakaran sampel dilakukan. Kandungan mineral dalam abu dapat digunakan untuk mengetahui kualitas dan nilai gizi suatu bahan pangan. Prinsip kerja elektroda ion positif. Prinsip kerja elektroda ion positif didasarkan pada adanya perbedaan potensial listrik antara elektroda indikator dan elektroda pembanding. Ketika elektroda dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung ion tertentu, ion tersebut akan berinteraksi dengan membran elektroda sehingga menghasilkan beda potensial listrik. Besarnya potensial listrik tersebut akan dibaca oleh alat selama proses pengukuran berlangsung. Hubungan konsentrasi ion dengan tegangan. Besarnya potensial listrik atau tegangan yang dihasilkan dipengaruhi oleh konsentrasi ion dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi ion mineral dalam sampel, maka semakin besar tegangan yang terbentuk pada elektroda. Perubahan tegangan tersebut digunakan alat untuk menentukan kadar ion mineral dalam sampel.
Cara elektroda membaca ion mineral. Elektroda memiliki membran selektif yang hanya peka terhadap ion tertentu, sehingga ion target dapat dideteksi secara spesifik. Ketika ion menyentuh membran elektroda, akan muncul sinyal listrik yang kemudian diterjemahkan oleh alat menjadi data konsentrasi ion. Hasil pengukuran biasanya ditampilkan pada layar alat dalam bentuk kadar mineral. Tahapan penggunaan elektroda. Yang pertama yaitu persiapan sampel. Tahapan pertama dimulai dengan menyiapkan sampel yang akan dianalisis dan melakukan proses pengabuan hingga diperoleh abu yang mengandung mineral. Setelah itu, abu dilarutkan menggunakan pelarut tertentu agar mineral berubah menjadi ion dalam larutan. Tahap persiapan sampel perlu dilakukan dengan baik karena kondisi sampel dapat memengaruhi hasil analisis. Yang kedua yaitu kalibrasi alat. Sebelum digunakan, elektroda ion positif harus dikalibrasi menggunakan larutan standar dengan konsentrasi tertentu agar hasil pengukuran lebih akurat. Kalibrasi dilakukan untuk menyesuaikan respon alat terhadap konsentrasi ion yang akan dianalisis. Proses ini biasanya dilakukan sebelum pengukuran sampel dimulai. Yang ketiga yaitu pengukuran larutan sampel. Setelah kalibrasi selesai, elektroda dimasukkan ke dalam larutan sampel yang telah mengandung ion mineral. Elektroda akan mendeteksi ion tertentu sesuai jenis membran yang digunakan dan menghasilkan respon listrik berdasarkan konsentrasi ion dalam larutan. Proses pengukuran biasanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang kesekian yaitu pembacaan hasil. Hasil pengukuran akan muncul pada layar alat dalam bentuk konsentrasi ion atau kadar mineral dalam sampel. Data hasil pengukuran kemudian dicatat untuk mengetahui kandungan mineral pada bahan pangan yang dianalisis. Nilai tersebut dapat digunakan dalam pengujian mutu dan analisis kandungan gizi. Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, cepat. Penggunaan elektroda ion positif memungkinkan proses analisis dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dibanding beberapa metode analisis lainnya. Hasil pengukuran dapat diperoleh hanya dalam beberapa menit setelah elektroda dimasukkan ke dalam larutan sampel. Waktu analisis yang cepat mempermudah pengujian dalam jumlah sampel yang banyak. Yang kedua yaitu sensitif. Elektroda ion positif memiliki sensitivitas tinggi sehingga mampu mendeteksi ion dalam konsentrasi kecil. Sensitivitas tersebut membuat perubahan kadar mineral dalam sampel dapat terbaca dengan lebih jelas selama proses pengukuran. Kemampuan ini membantu analisis mineral dilakukan pada berbagai jenis bahan pangan dengan kadar mineral yang berbeda. Yang ketiga yaitu selektif. Elektroda ion positif dirancang khusus agar hanya peka terhadap ion tertentu, sehingga hasil pengukurannya lebih spesifik. Sifat selektif tersebut membantu mengurangi pengaruh ion lain yang terdapat dalam larutan sampel. Penggunaan membran khusus pada elektroda membuat ion target dapat dideteksi dengan lebih baik. Dan yang keempat yaitu praktis digunakan. Penggunaan elektroda ion positif relatif mudah dan tidak memerlukan prosedur yang terlalu rumit. Proses pengukurannya sederhana, sehingga alat ini banyak digunakan di laboratorium pendidikan maupun industri pangan. Selain itu, ukuran alat yang cukup praktis memudahkan pengguna selama proses analisis. Dan ada juga kekurangannya. Yang pertama yaitu dipengaruhi pH dan suhu. Perubahan pH dan suhu larutan dapat memengaruhi elektroda selama proses pengukuran berlangsung. Jika kondisi larutan tidak sesuai, maka respon listrik yang dihasilkan elektroda dapat berubah. Kondisi pengukuran biasanya perlu dikontrol agar hasil analisis tetap stabil. Yang kedua, harus dikalibrasi. Elektroda ion positif perlu dikalibrasi secara rutin menggunakan larutan standar sebelum digunakan untuk analisis sampel. Kalibrasi dilakukan agar respon alat sesuai dengan konsentrasi ion yang sebenarnya. Proses ini menjadi bagian penting dalam penggunaan elektroda ion positif di laboratorium. Yang ketiga, ada ion pengganggu. Keberadaan ion lain dalam larutan
dapat mengganggu sensitivitas elektroda terhadap ion target yang dianalisis. Ion pengganggu dapat mempengaruhi respon listrik yang terbentuk pada elektroda selama proses pengukuran. Kondisi tersebut dapat menyebabkan hasil pembacaan menjadi kurang tepat apabila tidak dikontrol dengan baik. Penetapan dalam industri pangan. Yang pertama yaitu analisis kandungan mineral makanan. Elektroda ion positif digunakan untuk mengetahui kandungan mineral pada berbagai produk makanan dan minuman. Analisis ini dilakukan untuk mengukur kadar mineral seperti natrium, kalium, dan kalsium dalam bahan pangan. Data kandungan mineral biasanya digunakan dalam pengujian laboratorium pangan. Yang kedua, pengujian kualitas produk. Analisis mineral juga digunakan untuk membantu pengawasan mutu produk pangan selama proses produksi. Kandungan mineral pada suatu produk dapat menunjukkan kualitas bahan baku maupun proses pengolahan yang dilakukan. Pengujian kualitas biasanya dilakukan secara rutin pada industri pangan. Dan yang ketiga yaitu penentuan nilai gizi. Hasil analisis mineral digunakan untuk menentukan informasi nilai gizi pada label kemasan produk makanan. Informasi tersebut membantu konsumen mengetahui kandungan mineral yang terdapat dalam produk yang dikonsumsi. Data nilai gizi juga digunakan sebagai bagian dari standar informasi produk pangan. Kesimpulannya yaitu, elektroda ion positif merupakan alat yang digunakan dalam analisis mineral untuk mendeteksi ion bermuatan positif seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium dalam suatu larutan. Dalam analisis kadar abu dan mineral, alat ini digunakan setelah proses pengabuan untuk membantu menentukan jenis dan kadar mineral tertentu pada sampel bahan pangan. Penggunaan elektroda ion positif membuat proses apabila mineral menjadi lebih cepat, praktis, dan sensitif terhadap ion tertentu. Sekian review dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih.